If you hire dwarf, your team becoming dwarf. If you hire giants, somebody better than you, your team becoming giants. Kalau saya concern terhadap saya punya weakness, saya train saya punya weakness, at best saya jadi average. But if you focus on your strength, you can be a world class. Era CEO duduk di ivory tower, tidak berkomunikasi dengan konsumennya, dengan masyarakat itu sudah selesai menurut saya. Dan saya very simple, kalau kamu nggak deliver target, you out dari saya punya program. Pak Tommy katanya nama membawa rasa, Pak. Kenapa? Nama itu membawa rasa katanya. Iya. Kan Pak Tommy Watimena. Nah, ini ternyata cocok dengan Bapak nih, Pak. Tommy itu total dalam inovasi. Waduh, saya mesti cari. Makanya Bapak inovasi terus ya. Pagi-pagi dapat something, ya. Total dalam inovasi, oke. Totalitas dalam inovasi. Watimena. Wawasannya sudah terbukti membawa hasil di mana-mana. Waduh. Thank you Mas Puspa. Nama membawa rasa. Yes, thank you Pak. Semoga semoga hari ini kita bisa ngobrol dan memberi manfaat buat teman-teman yang lain, Pak Tommy. Siap. Saya paling suka kalau membantu rekan-rekan kita dimanapun saya berada, ya, bekerja supaya ya sukses itu only make sense when we are share, ya, buat saya. Kenapa begitu, Pak? Karena you take pride. Nggak tahu ya, saya pribadi, you take pride when you see other people also success because of you. Jadi kalau kita sama-sama sukses, dan biasanya saya akan ikutan. Jadi kalau saya melihat teman-teman, anak buah saya, karyawan saya itu successful, at the end of the day saya akan ikutan, karena terjadi yang namanya successful itu adalah gimana ya, kayak virtuous cycle, jadi terjadi gelombang, dan kalau semuanya mendorong ke sana, saya pasti keseret. Saya pasti ikutan. Jadi kuncinya buat saya itu make other people success, nantinya pasti kita dapat. Tapi kalau dan di dalam proses itu biasanya orang happy. Kalau saya yang di depan, saya pikirin saya sukses dulu, in other people nggak sukses dan sebagainya, itu biasanya banyak negatif impact-nya juga gitu. Banyak pemimpin, Pak, punya pola pikirnya saya harus lebih bagus, lebih sukses dari tim saya gitu. Menurut Pak Tommy gimana tuh? If you hire dwarf, your team becoming dwarf. If you hire giants, somebody better than you, your team becoming giants. Benar kan? Yes. Dan kita itu meng-hire tim yang mengkomplementari dengan skill set dan apa yang kita punya di dalam strength dan weaknesses. Karena in principle, Puspa, nggak mungkin semua orang jadi Mr. Superman kan, nggak ada yang namanya super leader. Nah, orang yang sukses itu biasanya itu mereka tahu apa yang dia punya strength, ya kan ya. Dan their entire life biasanya mereka fokus terhadap dia strength, tapi dia forgone dia punya weakness. Makanya Pak selalu lihat orang yang sukses itu biasanya nyentrik, strong di satu sisi tapi weak di other sisi. Karena dia nggak care terhadap dia nggak mencoba menjadi perfect person, tapi dia menjadi namanya authentic leader atau authentic person. Dia menjadi diri sendiri. Di dalam proses itu ada kelebihan dan kekurangan, dan dia bisa terima kekurangan itu. Nah, karena dia fokus selama hidupnya untuk membangun kelebihannya itu, makanya dia world class. Tapi banyak orang yang concern dia punya weakness. Kalau saya concern terhadap saya punya weakness, saya train saya punya weakness, at best saya jadi average.
Ya kan, at best saya jadi average. But if you focus on your strength, you can be a world class. Tapi you have to accept your weaknesses as well. Dan itu akan dikomplementari dengan teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, tim Anda, sehingga as a unit atau as a team, you are becoming giant. Itu yang saya maksud. Oke. Ya, jadi intinya kita harus jadi tim ya Pak ya. Ya, tuh karena kita nggak mungkin strong in all aspect kan. We need somebody. Apa yang paling challenging Pak dalam meng-hire giants Pak dalam hal personal kita gitu? Pertama adalah ego yang pasti ya kan, tadi yang Anda bilang banyak leader yang tidak pengen anak buahnya atau timnya itu jauh lebih hebat dari dia, overshadowing dia, dan masih banyak menurut saya pemimpin-pemimpin yang berpikirannya era lama dia harus maju ke depan, dia harus yang dipuja, harus yang disanjung, ya kan ya. Yes. Dan itu menyebabkan dia itu blindsided dengan dia punya kekurangan, ya kan. Nah itu nomor satu, yang kedua. Ego ya. Ya ego. Yang kedua adalah understanding kita sendiri, mana kita punya strength dan mana kita punya weaknesses kan. Ya kan? Kalau kita tahu mana yang kita punya strength, berarti weaknesses-nya kita harus komplement dengan tim kita. Karena differences itu kalau bisa diunite dengan baik, akan menjadi stronger team. 1 tambah 1 jadi 11, bukan 2. Kalau satunya korek, ya kan ya. Nah ini yang simple. Ini simple. Jadi meng-hire giant itu satu itu. Kedua adalah Kedua adalah kita tahu kita punya strength dan weaknesses. Yang ketiga adalah personal intelligence, ya kan ya. Emotional intelligence. Sorry. Oke. Puspa, banyak orang yang misalnya saya butuh karyawan atau butuh pemimpin di tempat saya buka lowongan dan sebagainya di LinkedIn, misalnya di job advertisement. Nah, menurut kamu orang yang bagus adalah orang yang cari kerjaan atau orang yang bagus sudah dapat kerjaan? Yang udah dapat kerjaan ya? Sudah pasti dapat kerjaan. Banyak pemimpin yang menunggu karena egonya besar kan, nunggu lamaran. Ya kan? Padahal kalau misalnya saya tahu kamu itu is a great person di dalam satu bidang, saya yang harusnya melamar Anda. Saya melamar Anda, ya kan ya, datang untuk ini kan, karena orang yang sukses, banyak orang yang lupa hal ini. Orang yang sukses dia cari, saya susah, komplainnya ke saya itu selalu susah Pak dapat orang bagus. Yang datang ke saya itu kualitasnya nggak cocok dengan apa yang saya bilang. Ya pastilah saya bilang orang yang bagus, yang qualified, yang Anda butuhkan sudah pasti lagi bekerja dan sibuk, nggak mikirin cari aplikasi, nggak gitu mana-mana. Dia pasti udah kerja dan dipakai karena dia udah bisa impact. Nah kalau Anda tertarik dengan orang-orang itu, ya Anda lower your ego, Anda datang melamar ke dia, ya kan ya. Sama seperti kita cari pacar, kalau yang cantik pasti udah laku kan, udah rame. Masa dia nungguin datang ke kita, ya kan kayak begitu ya. Yang datang ke kita nggak cocok. Kita harus merendahkan diri, jadi kita yang harus apply. Dan di dalam konteks itu emotional intelligence itu sangat-sangat kritikal, karena orang-orang yang hebat itu, yang giant itu, mereka mau kerja dengan orang yang cocok dan orang yang punya good personality, bukan orang yang pinter. Jadi kalau ditanyain semuanya nih ya, Puspa mau kerja sama orang pinter sama orang baik? Jawabannya semuanya pasti pilih orang baik. Ya kan nggak ada orang pintar tapi wah keras jahat itu nggak ada. Ya kan, rata-rata akan bilang bahwa saya mau kerja dengan orang yang punya karakter dan baik sehingga saya bisa growing di dalam timnya Anda dan sebagainya. Nah itu. Yes. Ya, jadi ego, kemudian tadi weakness and strength, and emotional intelligence ya. Ya, dan kita mau lamar dia. Dan kita mau datang. Itu menarik Pak. Saya lihat di LinkedIn-nya Pak Tommy ya. Bahkan Pak Tommy itu sendiri jualan produknya Pak Tommy. Iya. Itu jarang banget loh Pak. Saya baru lihat nih. Iya. Jadi Puspa era CEO. Usta. Era CEO duduk di Ivory Tower, tidak berkomunikasi dengan konsumennya, dengan masyarakat itu sudah selesai menurut saya.
era birokrasi itu sudah selesai karena sosial media digital itu mendemokratisasikan hubungan langsung dengan masyarakat, dengan konsumen. Di dalamnya itu Pusta, saya seperti orang kayak kamu, feedback dari pasar, ini toko saya, ada yang bilang ini salesman saya nakal dan sebagainya, ada yang mengelamar. Saya dapat feedback dari seluruh masyarakat karena challenge dari seorang pemimpin semakin tinggi dia levelnya. Problemnya adalah see the reality, keadaan yang punya di pasar. Karena apa? Anak buahnya selalu takut kan membicarakan hal yang sesuai dengan keadaan di pasar. Kalau bikin presentasi udah dipoles, udah bagus-bagus doang, ya kan ya. Kemudian brutal fact kadang-kadang ditutup-tutupin. Nah, menurut saya era itu sudah over, ya kan. Jadi seorang pemimpin harus mampu berdirect communication dengan marketnya, dengan konsumennya, dengan tim yang frontlinernya. Jadi yang saya itu banyak sampai salesman yang di daerah-daerah yang salesman saya mereka komunikasi langsung. Jadi itu cut through the birokrasi. Dan sehingga saya punya clarity apa yang terjadi di keadaan di pasar maupun di perusahaan saya. Jadi saya bisa merasakan denyut perusahaan itu. Nah itu biasanya sekali lagi balik di ego. Kalau orang kayak egonya mau kayak gitu-gitu, mosok direktur ngobrol sama toko, sama konsumen kan ada anak buahnya dan sebagainya. Tapi menurut saya itu filosofi itu sudah usang. Oke. Yes, dan kita harus benar-benar melawan ego kita ya, Pak ya. Semakin tinggi kamu membuat karir, semakin egonya semakin besar. Justru the real yourself. Yes, luar biasa Pak Tommy. Yes, Pak, saya baca juga Bapak bilang I started my career as a salesman gitu. Iya. Boleh cerita nggak Pak? Ayah saya seorang salesman, jadi ayah saya jualan minyak, bukan oli olahan dulu. Kemudian saya sekolah di Australia tahun 90 itu sebagai marketeer, ya. Jadi waktu saya sekolah itu belum ada tuh Pusta di Australia yang ngambil marketing karena ayah bilang, nak sekolah nyales ada sampai tinggi-tinggi mahal-mahal ngapain gitu ya. Jadi tahu. Jadi I love to do sales and marketing. Kemudian pada waktu saya balik dari Indonesia, saya ditawarin kerja salah satu perusahaan hebat yaitu Unilever Indonesia. Dan di sana itu ada program manajemen trainee-nya, dan di salah satu programnya Anda harus jadi soleman atau salesman. Ya kan ya, dan itu pada waktu proses gemblengannya itu ya menderita, jujur aja, ya kan ya. Tapi di dalam prosesnya glad I did it. Karena dua hal yang penting didapat dari salesman adalah satu yang tadi menghancurkan ego Anda. Saya lulusan luar negeri dan sebagainya mesti turun ke bawah pasar becek, naik sepeda motor, panas-panas. Gimana rasanya tuh Pak waktu itu Pak? I cursed every day. Kapan diselesainya nih program jadi salesman? Tapi dari situ saya belajar namanya karena apa? Segala ilmu saya di sekolah nggak jalan. Oke. Ya kan ya, segala ilmu saya sekolah yang marketing apa saya nggak jalan pada waktu jadi jualan. Nah, mereka pengen tahu saya secara personality. Jadi saya reconstruct, saya punya identity dan saya mampu berkomunikasi terhadap siapa saja karena di pasar itu kan luar biasa. Ya ketemu preman, ketemu Pak Haji, ketemu engkau ini, enci ini, Bu Haji ini, Mbak ini, ya kan ya, bergaul dengan semua lapisan masyarakat yang saya bilang di Indonesia adalah sebagian besar adalah orang-orang seperti itu. Jadi market Indonesia adalah seperti itu. Nah, kalau anak-anak pemimpin sekarang itu tidak pernah turun ke bawah, nanti akan ada disconnect. Jadi dua hal yang saya dapatkan, satu adalah ego saya itu, karena menjual itu adalah tantangan buat ego. Ya kan, makanya saya selalu lanjutkan bahwa setiap pemimpin itu kalau bisa training ground-nya jadi salesman dulu. Karena berhadapan langsung dimaki-maki kan sama customer, sama ini, dan tahu kompetitor dan tahu beratnya jualan produk sendiri itu kayak gimana, ya. Ya, yang kemudian adalah kemampuan berkomunikasi dengan segala lapisan masyarakat. Dari situ kemampuan komunikasi saya terbentuk, dan dari situ mindset untuk tiap apa yang saya harus lakukan harus deliver target,
apapun yang terjadi dengan segala kreativitas, segala effort dan tenaga saya harus di deliver. Nah, itu adalah mindset seorang salesman. Makanya saya selalu sarankan setiap manajemen trainee saya, ya, saya selalu terjunkan ke ini. Nggak peduli lulusan chemical engineer, mau lulusan luar negeri, kayak lulusan apa, itu saya jadiin sales dulu. Dan semuanya Pusta balik ke saya rata-rata berterima kasih, rata-rata jadi orang hebat semuanya. Karena dari situ benar-benar mentalnya tergembleng dengan baik. Hujan-hujan, ya kan, hampir diserempet, macam-macam lah. Karena kalau enggak nanti pemimpin-pemimpin itu tadi yang terisolasi, karena hidup dia itu tidak, gimana ya, masyarakat kita kan berlapis-lapis ya, Pusta ya. Betul. Kalau kita lihat yang saya bilang close but distant, ya kan ya, close but distant. Ya, menarik deh. Maksudnya ya kan ya, kalau kamu nggak pernah ngomong sama si Enci atau preman atau Pak Haji yang ada di pasar, deket tapi cara berpikirnya itu distant, ada jurang yang besar. Bener kan? Ya kan ya? Karena level edukasi, level environment kita berbeda. Nah, kalau kita nggak mampu men-connect itu, how can you be a leader di negara ini? Yang masyarakat sebagian besarnya adalah di situ. Gitu. Yes, wah benar sekali ya. Berapa lama Pak seseorang itu biasanya Bapak jadiin salesman supaya dia punya proses belajar tadi, Pak? Setahun. Berapa? Setahun biasanya. Setahun? Waduh, itu dia cursing everyday juga. Iya, cursing everyday, sampai ada yang nangis segala biasanya. Tapi setahun semuanya, ya kan ya, berterima kasih ke saya. Yes. Ada yang mereka bilang, Pak, dulunya waktu masuk saya telur puyuh, sekarang saya udah jadi ayam jago katanya. Dan bukan hanya itu aja, Pusta, orang tuanya pun berterima kasih ke saya. Wow. Karena anak saya balik beda. Karena saya tempatkan ke daerah-daerah, orang Batak, saya Surabaya, ya kan ya, masih bisa bahasa Jawa. Kalau kamu jualan di Surabaya, kamu ngomong bahasa Indonesia nggak ada yang nganggep kamu, Pusta. Ya kan ya, betul. Dan karakter kamu yang keras, mungkin yang orang Batak kan keras karakternya, kan, ya kan ya. Terus jualan dengan orang Jawa yang halus, kayak gimana, ya kan ya. Nah, itu mereka bilang cuma rata-rata 15% cuma ilmu yang sekolahnya bisa nyampe. Dan saya very simple, kalau kamu nggak deliver target, you out dari saya punya program. Ya kan? Yes. Jadi mereka harus struggle. Di dalam struggle mereka, di dalam difficulty itu mereka akan discover mereka punya identity. Dan setahun itu program. Oke. Benar nggak sih Pak, kalau menurut Pak Tommy, struggle itu harus untuk orang bisa naik level dalam kehidupannya gitu? Oh iya, setuju. Saya ibaratkan dengan mungkin martial art ya, ilmu bela diri. Iya. Kalau nggak pernah sparring, nggak pernah diadu di ring, ya kan ya, Anda kan nggak bisa menjadi the true fighter kan. Jadi sense of reality, sparring dengan reality itu sangat-sangat penting. Dan kalau tidak punya experience seperti itu, nanti teori doang dan Anda jadi ban hitam atau ban apa gitu ya. Tapi pada waktu bertanding nggak belum pernah. Ya kan ya, karena di dalam kehidupan, di dalam seperti yang di pertandingan, kita pasti kena pukul dalam kehidupan. Pasti ya, Pak? Pasti. Ya. Pasti. Tidak pernah ada saya sepanjang karir saya ada orang bikin plan genius banget, plannya itu lancar semua seperti apa yang di strategikan atau di plannya dia. Pasti dia kena pukul. Dan dalam situ kemampuan dia untuk recover, untuk bangkit kembali, ya kan ya, adapt, maupun entrepreneur juga. Entrepreneur ceritanya sama, ya kan ya. 3 tahun pertama menderita, pasti nangis-nangis. 5 tahun baru sukses rata-rata, ya kan. Kalau dia nggak tahan, nggak punya kemampuan untuk dipukul dalam kehidupannya, mana bisa seorang pemimpin. The higher you will go, the bigger is the punch. Kalau Anda jadi pemimpin, triggernya itu harus dari dalam. When you want it, pasti ada jalan dan pasti bisa. Pasti bisa. Orang sukses pasti bisa. Banyak orang yang lebih bego, lebih nggak pintar, lebih nggak pendidik, lebih sukses pada saya. Karena mereka
disiplin dan punya mental untuk melakukan dan willing to pay the price, apa yang disebut harga untuk menjadi sukses.